Saya yang berhak nanya saudara, bukan saudara yang nanya saya. Oh iya, ya, mohon maaf yang mulia. Itu ya saya. Ya. Saudara hadir di sini harus saya tanya. Kami majelis ini bertanya, termasuk penuntut umum dan penasihat hukum. Sekarang saudara yang nanya saya yang nanya saudara. Ya. Yang saudara maksud itu apa? Saya harus tegas, karena saya memimpin persidangan ini harus berjalan lancar dan baik. Yang bertele-tele tidak perlu. Masukkan semuanya ke dalam eksepsi saudara nanti keberatannya. Nanti akan kita pertimbangkan. Kami tidak ada debat kusir. Mau kuhab dan lain sebagainya, masukkan di sana. Harus setuju kita, Pak? Setuju. Ya. Saudara kupas dengan luas di sana. Di sanalah tempatnya. Saksi besok bisa 3 bisa 4, ahli juga ada. Ahlinya berapa? Ahlinya rencana ada 4, cuman kita cicil hadirnya gitu. Jadi besok aja kalau yang soal besok. Ahlinya ahli apa? Ahli hukum pidana, ahli COVID, iyalah. Cuman belum saya hadirkan ahli Maulid Nabi, yang itu yang belum. Apakah saudara bisa melihat semua keadaan di tempat itu? Enggak. Dia supaya jangan saudara salah, ya kan? Saya takut orang berdosa itu, ya kan? Sedikit saja, tapi bisa penafsiran banyak kan, bahwa saudara telah bersumpah sesuai dengan agama yang saudara anut. Hubungan dengan itu wajib bagi saudara kan? Memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada kebenaran. Nah, karena saudara terikat dengan sumpah itu. Bila bohong dapat laknat dari Tuhanmu. Samping itu juga saudara dapat dicap pidana karena memberikan keterangan palsu. Jelas ya? Tadi saudara saksi menyatakan bahwa jalan di sana ditutup oleh polisi. Betul. Berarti ada polisi di acara itu. Oke, ini pertanyaan santai. Apakah ada larangan dari polisi? Kamu jangan berkerumun, ada nggak kata-kata itu? Kamu bubar, kata polisi, ada nggak kata-kata? Jadi polisi tak menyuruh bubar. Tidak. Jangan terlalu kita perdebatkan hal-hal yang tidak prinsipal ya. Yang penting hadir ini membuktikan permohonan itu. Oleh itu ya. Mungkin hadir, kalau sedikit agak terhalangi, maksudnya ya ada protokol dan prokesnya. Harap dimaklumi, gitu ya. Oke? Tapi ini tetap memang prosesnya seperti itu. Karena hari ini ditambah sedikit dialakan. Jadi jelas ya. Kira cukup. Hakim pra-peradilan bingung dengan jawaban saksi kerumunan massa Rizik Syihab. Saksi fakta yang dihadirkan kuasa hukum tersangka kasus kerumunan di masa pandemi Rizik Syihab, Abdul Qadir, mengaku tidak tahu hubungan antara Rizik Syihab dengan FPI. Awalnya Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Sayuti menanyakan Abdul yang mengaku menghadiri acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat. Acara itu dihadiri Rizik saat masa pandemi COVID-19 terkait dengan lokasi markas FPI. Abdul pun menyebut lokasinya berada di dalam gang. Ahmad kemudian menanyakan Abdul terkait siapa ketua FPI saat itu. Kemudian Ahmad menanyakan hubungan Rizik dengan FPI. Abdul kemudian mengatakan hubungan Rizik adalah penceramah. Penceramah, kata Abdul, di sidang lanjutan kerumunan di masa COVID-19 dan penghasutan dengan tersangka Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Januari 2021. Kemudian Ahmad kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Abdul. Sempat diam sesaat, Abdul mengaku tidak mengetahui hubungan keduanya. Tidak tahu, kata Abdul. Ahmad pun kembali menanyakan pertanyaan tersebut kepada Abdul. Masa tidak tahu, katanya dari kecil di Petamburan, tetangga juga, tanya Ahmad.
Ahmad pun kemudian menanyakan Abdul pertanyaan lainnya, antara lain terkait dengan spanduk undangan acara Maulid Nabi. Abdul pun mengaku tidak pernah melihat spanduk yang dimaksud. Selain itu, Ahmad juga menanyakan dari mana Abdul tahu ada acara Maulid Nabi tersebut. Ketika itu Abdul mengaku tidak tahu. Ahmad yang bingung pun kemudian menanyakan lagi kepada Abdul. Tadi kata saksi hadir di acara Maulid kok tidak tahu, kata Ahmad. Hancur, Hakim ultimatum saksi Kubu Riji. Hakim Tunggal Ahmad Sayuti mengultimatum saksi Abdul Qadir Ali Idrus yang dihadirkan Kubu Muhammad Rizik Syihab di dalam sidang pra-peradilan. Jawaban Qadir dinilai melantur. Orang sudah bersumpah juga, kemana-mana akan saya kejar, tegas Hakim Ahmad dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka dan penahanan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 7 Januari 2021. Qadir menyampaikan pernyataan yang berubah-ubah dalam persidangan, mulai dari jawaban seputar waktu dan kehadiran saat pesta pernikahan anak Rizik, jumlah masa saat Maulid Nabi di Petamburan, hingga keterangan jumlah penceramah saat acara Maulid Nabi. Katanya tahu nikah setelah Maulid, tapi saudara tahu ada pernikahan. Kalau nggak tahu, aneh gak tuh? Siapapun yang mendengar pasti aneh, ujar Ahmad. Hakim mengultimatum Ahmad untuk tidak berbohong. Ia diingatkan dengan sumpahnya sebelum bersaksi. Sumpah tersebut punya konsekuensi hukum hingga agama. Apalagi sumpah diambil di bawah kitab suci Al-Quran. Bagaimana keterangan seperti itu asal ngomong doang? Saudara kan disumpah, kalau nggak disumpah saja berdosa, tegas Ahmad. Diberitakan sebelumnya, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas dugaan pelanggaran kekarantinaan, kesehatan, dan penghasutan masyarakat. Rizik dijerat pasal 14 ayat 1 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit, junto pasal 93 UU nomor 6 tahun 2008 tentang kekarantinaan, kesehatan, dan pasal 216 KUHP dengan ancaman hukum maksimal 6 tahun. Atas penetapan tersangka itu, Rizik Syihab mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengajukan pra-peradilan dengan menyasar 3 orang termohon. Ketiganya yaitu penyidik Polda Metro Jaya, Kepala Subdit Kamneg Direskrimum Polda Metro Jaya, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai termohon, Kapolda Metro Jaya sebagai termohon, dan Kapolri sebagai termohon. Dalam permohonan pra-peradilan, Rizik Syihab menyebut penetapan tersangka oleh kepolisian tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, serta tak mempunyai kekuatan mengikat.